Salam saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Bersama saya Martin Malo, kiranya damai sejahtera Kristus boleh menjadi bagian bagi saudara-saudara dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan saya terkait dengan salah satu video pernyataan daripada seorang pendeta yang bernama Pendeta Brian Siawarta. Saudara-saudara, Pendeta Brian Siawarta ini merupakan pendeta atau pelayan dari Hillsong Bali, dan isi daripada video itu adalah dia sedang bicara tentang kekristenan, tentang iman orang Kristen, di mana di dalamnya dia berkata bahwa kekristenan itu, agama Kristen itu tidak jauh berbeda daripada agama-agama lain. Atau dengan kata lain saudara, bahwa semua agama itu sama, ya. Semua agama itu adalah buatan manusia, sehingga Kristen itu tidak lebih baik daripada agama-agama lain. Kemudian dalam penyampaian dia katakan bahwa orang boleh percaya Yesus, orang boleh ikut Yesus, tetapi tidak harus menjadi Kristen. Dan banyak hal lain yang dia sampaikan dalam video tersebut. Dan karena itu saudara, saya telah melihat, menyaksikan, saya memperhatikan dengan baik, ternyata bahwa ada masalah di dalam apa yang disampaikan oleh Pendeta Brian Siawarta ini. Karena itu perlu untuk saya juga menyampaikan tanggapan saya. Dan saya berharap kiranya apa yang saya sampaikan ini menolong setiap saudara-saudara, setiap orang percaya untuk terus berpegang teguh kepada apa yang sudah dipercayainya, kepada kebenaran firman Allah yang saudara-saudara sudah dengarkan, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran manapun. Karena itu saudara, sebelum melanjutkan pembahasan saya mengajak saudara untuk menyaksikan video daripada Pendeta Brian Siawarta tersebut. Teruntuk saudara gue yang Muslim, Hindu, Buddha, dan Katolik, kalau ada orang yang selama ini pernah mencoba mengkristenisasikan kalian, gue minta maaf. Karena gue percaya bahwa semua agama itu sama, Kristen gak lebih baik. Untuk saudara gue yang Kristen, sadarilah bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus gak datang ke dunia, kumpulin 12 orang dan berkata, guys, gue punya ide bagus, kita bikin agama baru, namanya Kristen. Enggak, semua agama itu buatan manusia, termasuk kekristenan. Tuhan sayang kita semua sama. Yang Tuhan minta bukan untuk kita menjadi Kristen, tapi untuk kita percaya Dia dan mengikuti Dia. Jadi jangan dibikin lebih sulit daripada itu. Untuk lu, apapun masa lalu lu, dosa lu, dan agama lu, gue mau lu tahu bahwa Tuhan sayang lu dan Dia punya rencana yang indah terhadap hidup lu. Jadi tahun ini maju terus, semangat baru, Dia sayang lu. Baik saudara-saudara, saudara sudah melihat, menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pendeta Brian Siawarta tadi. Dan di dalamnya saudara, saya sudah membagi beberapa poin yang akan saya tanggapi berkaitan dengan isi penyampaian daripada Pendeta Brian tersebut. Yang pertama saudara, Pendeta Brian Siawarta menyampaikan permohonan maaf jika ada orang Kristen yang berusaha mengkristenisasi baik orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik. Dalam video tersebut dia menyampaikan permohonan maafnya jika ada orang Kristen yang berusaha mengkristenisasi mereka, menginjili mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, dia juga berkata bahwa semua agama itu sama. Ketiga, Kristen tidak lebih baik dari agama yang lain. Yang keempat, semua agama itu buatan manusia, termasuk agama Kristen, saudara-saudara. Yang kelima, dia berkata bahwa percaya Yesus, ikut Yesus,
tetapi tidak harus menjadi Kristen. Dan yang terakhir, yang keenam, saudara, untuk setiap orang, siapapun mereka, apapun masalah mereka, apapun dosa mereka, apapun agama mereka, dia berkata, Tuhan sayang mereka dan Tuhan punya rencana yang indah buat mereka. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 6 poin yang saya bagi dari pernyataan-pernyataan Pendeta Brian Siawarta ini, saya akan memberikan tanggapan-tanggapan saya. Yang pertama, saudara, terkait dengan Pendeta Brian Siawarta meminta maaf jika ada orang Kristen berusaha mengkristenisasi orang-orang dari berbagai agama. Nah, saudara, yang pertama yang saya mau katakan, apa itu kristenisasi? Apa artinya kristenisasi itu, saudara? Kristenisasi adalah proses, cara, perbuatan untuk mengkristenkan seseorang atau segenap masyarakat sekaligus. Jadi sederhananya adalah kristenisasi itu adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang sudah percaya Yesus kemudian pergi bersaksi, pergi memberitakan Injil dengan tujuan agar orang lain yang belum menerima Yesus, mereka pun menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Dan perintah ini, saudara, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu bukan datang daripada manusia, itu bukan perintah manusia, tetapi dasarnya sangat kuat, dasarnya sangat alkitabiah, dan itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada seluruh orang yang sudah percaya kepada Dia. Saudara, kita dapat melihat perintah itu secara khusus dalam amanat agung Yesus Kristus yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, amanat agung ini merupakan perintah Yesus secara langsung untuk memberitakan Injil. Jadi setiap orang yang percaya Yesus wajib hukumnya untuk memberitakan Injil. Bukan pilihan mau atau tidak, suka atau tidak suka, saudara-saudara. Tetapi setiap orang, kalau saudara adalah orang yang sudah percaya Yesus, maka saudara berkewajiban untuk memberitakan Injil agar orang lain bisa mendengarkan, menerima, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Rasul Paulus juga menyampaikan hal yang sama, saudara, terkait dengan pemberitaan Injil. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Rasul Paulus berkata bahwa memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bayangkan, saudara, Paulus berkata bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berarti pemberitaan Injil itu sangat penting dan itu wajib untuk semua orang yang percaya, termasuk Paulus dan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus memerintahkan sendiri untuk memberitakan Injil. Lalu mengapa Pendeta Brian Siawarta ini meminta maaf atas upaya orang Kristen dalam memberitakan Injil dengan tujuan supaya orang lain mendengar Injil, percaya kepada Yesus? Berarti, saudara,
pernyataan atau sikap daripada pendeta Brian Siawarta ini adalah sikap yang salah, dan ini bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Yang kedua, pendeta Brian Siawarta berkata bahwa semua agama itu sama. Saudara, apakah benar bahwa semua agama itu sama? Agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Katolik, dan lain. Apakah semua agama sama? Pernyataan pendeta Brian ini, saudara, ini juga menjadi pernyataan dari beberapa oknum pendeta liberal yang juga mengajarkan bahwa semua agama itu sama. Ini pemikiran-pemikiran yang liberal, saudara. Dan bukan hanya pendeta Brian ini saja. Pendeta Brian ini hanya menjadi salah satu, saudara, dan masih banyak pendeta-pendeta oknum-oknum lain yang menyampaikan hal yang sama. Orang yang demikian ini berarti bahwa mereka tidak memahami kekristenan dengan benar. Mereka berlagak tahu tentang kekristenan, saudara, tapi sesungguhnya mereka tidak paham tentang iman kekristenan itu, tentang ajaran kekristenan itu, termasuk pendeta Brian Siawarta ini. Dia tidak memahami ajaran kekristenan yang benar itu seperti apa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, agama Kristen tidak pernah sama dengan agama yang lain. Agama Kristen itu unik. Agama Kristen itu banyak perbedaan. Bahkan pertentangan-pertentangan dengan agama lain, dengan ajaran-ajaran lain, prinsip-prinsip agama-agama yang lain. Itu sangat jelas pertentangan-pertentangan, saudara. Memang dalam hal-hal praktis, saudara, ada kesamaan. Misalnya ajaran-ajaran praktis, ajaran-ajaran moral. Jangan mencuri, jangan membunuh, atau jangan berbuat jahat kepada orang lain. Ada hal-hal praktis yang memang semua agama itu mengajarkan, termasuk Kristen mengajarkan hal-hal moral yang demikian. Tetapi ada hal lain, saudara. Misalnya agama lain mengizinkan untuk berpoligami. Punya istri boleh 2, boleh 3, dan boleh lebih. Tapi di dalam ajaran Kristen tidak mengizinkan. Firman Tuhan tidak mengizinkan seorang itu memiliki istri lebih dari 1. Apalagi 2, 3, dan seterusnya. Itu sudah berbeda, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kemudian apalagi hal yang lain, hal-hal yang prinsip tentang doktrin, berkaitan dengan konsep tentang Allah. Agama Kristen percaya kepada Allah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi konsep yang demikian, saudara, tidak ada pada agama yang lain. Tidak ada konsep Allah Tritunggal pada agama yang lain. Dan itu hanya ada di dalam kekristenan. Bahwa kita mempercayai doktrin Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah esa. Itu tidak ada pada agama yang lain. Yang kedua, apalagi yang membuat berbeda dan sama sekali ini tidak ada pada agama lain, saudara, yaitu tentang konsep penebusan dosa atau keselamatan orang-orang berdosa. Di dalam kekristenan kita mengenal, kita percaya bahwa orang yang berdosa dia tidak bisa menyelamatkan diri. Karena itu Allah sendiri yang harus berinisiatif menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus yang adalah juru selamat, yang adalah penebus dosa itu. Yesus Kristus itu menjadi pengganti manusia yang berdosa. Dengan demikian, melalui Yesus Kristus, orang yang berdosa menjadi tidak berdosa. Orang yang tadi tidak benar menjadi benar, saudara, ketika percaya kepada Tuhan
Yesus Kristus. Dan ini tidak ada pada agama lain, saudara. Tidak ada ajaran yang demikian. Kemudian dalam hal tentang keselamatan, kalau di agama lain, saudara, orang berbuat baik, orang berbuat amal dengan tujuan supaya mereka memperoleh keselamatan. Tetapi dalam kekristenan tidak demikian. Kita berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Itu tujuannya bukan untuk selamat, saudara, tetapi itu sebagai respon kita, sebagai bentuk syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Apalagi, saudara, yang membuat kita berbeda atau orang Kristen berbeda dari agama-agama lain. Kalau di agama-agama lain mengajarkan bahwa manusia yang berusaha untuk mencari Allah, tetapi di dalam kekristenan atau agama Kristen mengajarkan bahwa Allah lah yang mencari dan menyelamatkan manusia. Manusia tidak bisa mencari Allah, manusia tidak bisa menemukan Allah, manusia tidak bisa menemukan keselamatan, tapi Allah yang mencari dan menyelamatkan manusia. Saudara, kita bisa melihat itu misalnya dalam peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, mereka bersembunyi, mereka lari, mereka takut. Tetapi Allah datang mencari mereka, memanggil mereka. Itu tindakan Allah mencari mereka. Yang kedua, Yesus sendiri pun juga mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, berkata demikian, saudara-saudara, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini berarti, saudara, ini tindakan daripada Allah. Datang mencari manusia yang terhilang, manusia yang berdosa. Dan kemudian Allah selamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti, saudara, ajaran-ajaran ini, doktrin-doktrin ini sama sekali tidak ada di dalam agama-agama lain. Lalu bagaimana mungkin Pendeta Brian Siawarta ini berkata bahwa semua agama itu sama adanya? Saudara, saya mau katakan agama Kristen tidak sama dengan agama-agama yang lain. Agama Kristen itu adalah agama yang unik dan tidak pernah sama dengan agama-agama yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, agama Kristen percaya kepada Allah, adanya Allah. Tapi agama-agama lain tidak percaya akan adanya Allah. Misalnya Buddha, tidak ada konsep tentang Allah di sana, saudara. Kemudian Hindu itu percaya kepada dewa-dewa, kepada banyak dewa. Dan dia tidak percaya kepada Allah. Bagaimana Kristen bisa sama dengan Buddha? Bagaimana Kristen bisa sama dengan Hindu? Sama sekali tidak sama. Justru bertentangan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sangat disayangkan sekali, saudara-saudara, bahwa Pendeta Brian ini dengan percaya diri mengatakan bahwa semua agama itu sama. Saran saya, Pak Pendeta Brian Siawarta, Anda perlu belajar lebih dahulu tentang kekristenan supaya Anda paham, supaya Anda mengerti tentang kekristenan, dan kemudian Anda baru sampaikan. Apalagi Anda seorang pendeta, Anda pendeta tetapi Anda tidak mengerti tentang kekristenan, tentang iman, saudara. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Karena itu saya sarankan Pendeta Brian Siawarta untuk saudara belajar, kembali belajar, dan kemudian saudara baru bisa menyampaikan tentang ajaran-ajaran kekristenan yang benar itu yang bagaimana. Yang ketiga yang saya mau tanggapi, saudara,
Pendeta Brian Siawarta berkata bahwa agama Kristen itu tidak lebih baik daripada agama yang lain. Agama Kristen tidak lebih baik daripada agama yang lain. Saudara-saudara, kalau Pendeta Brian mengatakan agama Kristen tidak lebih baik dari agama yang lain, maka pertanyaan saya adalah, mengapa Pendeta Brian ini masih menjadi orang Kristen dan masih menjadi seorang pendeta di dalam kekristenan, kalau agama Kristen tidak lebih baik daripada agama yang lain? Ada banyak saudara pergi atau pindah ke agama yang lain karena memang agama Kristen tidak lebih baik. Bisa-bisanya Anda seorang pendeta dan berkata demikian, Anda sedang berbicara sesuatu yang sama sekali itu kelihatan atau disampaikan oleh orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti, tidak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Anda kelihatan sangat ngawur dalam hal ini. Yang keempat, saudara-saudara, yang saya perlu tanggapi, Pendeta Brian Siawarta juga mengatakan bahwa agama Kristen itu buatan manusia. Agama Kristen itu buatan manusia. Nah, saudara, bicara tentang agama itu berarti kita sedang bicara tentang ajaran atau bahkan sumber daripada agama itu sendiri. Sumber ajaran Kristen itu, saudara, itu datang daripada Yesus yang adalah Allah sendiri. Tokoh daripada agama Kristen adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini berarti, saudara, bahwa agama Kristen itu bukan buatan manusia, bukan ajaran manusia, tetapi ajaran Allah sendiri, ajaran Tuhan sendiri, dan Tuhan Yesus sendiri adalah tokoh daripada agama Kristen tersebut. Pendeta Brian Siawarta, Anda katakan bahwa agama Kristen itu buatan manusia. Ini berarti saudara sedang menghina agama Anda sendiri. Anda sedang merendahkan akan agama Anda sendiri yang di dalamnya Anda percayai dan Anda sedang melayani sebagai seorang pendeta. Kemudian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang kelima, Pendeta Brian Siawarta berkata bahwa percaya kepada Yesus atau ikut Yesus tanpa harus menjadi Kristen. Artinya dia mau katakan gini, saudara, orang boleh percaya Yesus, orang hanya perlu ikut Yesus, tetapi dia tidak harus menjadi Kristen. Nah, saudara, mari kita perhatikan pernyataan ini. Menurut saya ini pernyataan yang sangat kacau, dan Pendeta Brian ini tidak mengerti arti daripada kata Kristen itu sendiri. Kata Kristen berarti pengikut Kristus. Dan kata Kristen ini pula, saudara, ini muncul sebanyak 3 kali di dalam Alkitab. Yaitu, yang pertama di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Berkata demikian, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-28 berkata demikian. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ada kata Kristen di sini. Dan yang ketiga, saudara, muncul di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Waktu seseorang percaya kepada Yesus, waktu seseorang ikut Tuhan Yesus, itu berarti saudara, orang tersebut adalah orang Kristen. Dan ajaran tentang Kristus itu ada di dalam agama Kristen. Jadi ini sangat tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Brian Siawarta ini. Bahwa orang boleh percaya, orang boleh ikut Yesus tanpa harus menjadi Kristen. Padahal sesungguhnya saudara, kata Kristen itu sendiri itu ditujukan kepada orang-orang yang mengikut Kristus. Dan pertama kali kata itu muncul atau sebutan itu muncul di Antioquia, di mana pertama kali orang-orang yang ikut Tuhan Yesus mereka disebut Kristen, karena Kristen itu berarti pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir saudara yang saya mau tanggapi, pernyataan daripada pendeta Brian Siawarta ini. Dia berkata bahwa siapapun Anda, dari agama manapun Anda, apapun dosa Anda, apapun masalah Anda, Tuhan sayang kepada Anda. Dan Tuhan sayang kepada semua orang. Dia punya rencana yang indah bagi Anda. Demikian pernyataan daripada pendeta Brian ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari mana pendeta Brian tahu akan hal ini? Bahwa Allah itu sayang kepada semua orang. Dan Allah punya rencana kepada semua orang tanpa terkecuali. Dari mana pendeta Brian ini mengetahui? Atau atas dasar apa dia berkata demikian? Alkitab secara jelas mengajarkan saudara bahwa Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Memang kalau kita mau berbicara saudara, bahwa orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun itu juga menikmati berkat-berkat yang sifatnya umum. Berkat-berkat yang sifatnya umum orang semua nikmati, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Contoh berkat yang sifatnya umum, saudara, misalnya semua orang menikmati matahari yang sama. Di tempat kita berada atau di Indonesia, orang yang percaya kepada Yesus maupun orang yang tidak percaya Yesus sama-sama menikmati berkat matahari sebagai pemberian daripada Tuhan. Sama-sama menghirup udara. Kalau hujan, sama-sama orang percaya dan orang tidak percaya menikmati alam ciptaan Tuhan ini. Semua orang bisa nikmati. Tetapi saudara, ada perkecualian, ada berkat-berkat yang spesial. Secara khusus berkat keselamatan. Dan berkat-berkat yang lain. Masa depan, jaminan-jaminan daripada Tuhan. Itu tidak berlaku untuk semua orang. Dan apa yang dikatakan oleh pendeta Brian Siawarta ini, menurut saya, ini sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saudara-saudara, dalam Injil Matius 11 ayat 28, Yesus mengajak kepada orang-orang untuk datang kepada Dia. Matius 11 ayat 28 berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi saudara-saudara, ayat ini merupakan pengajakan Tuhan Yesus. Mengajak setiap orang, mengajak semua orang untuk datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dengan demikian mengalami pemulihan, mengalami keselamatan, mengalami penebusan atau pengampunan daripada dosa-dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seseorang siapapun dia tidak akan pernah mengalami keselamatan, bahkan pemulihan, kalau ia tidak datang kepada Yesus. Siapapun orang, dari manapun dia, agama manapun dia, kalau dia tidak datang kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, maka selamanya dia tetap menjadi orang berdosa.
dan selamanya dia tidak akan pernah mengalami keselamatan atau pemulihan daripada Tuhan itu sendiri. Yohanes 3 ayat 16 berkata, artinya di sini jelas saudara bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus yang tidak binasa. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, siapapun dia, tanpa Yesus, dia tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Saudara, ini kedengarannya memang sangat ekstrim atau sangat eksklusif. Dan memang saya harus katakan sangat eksklusif pernyataan ini. Karena memang Alkitab mengajarkan kebenaran firman Allah secara eksklusif menyatakan bahwa di luar daripada Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran, kehidupan, jalan keselamatan. Dan di luar daripada Yesus, selain daripada Yesus, orang tidak akan pernah mendapatkan keselamatan itu. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata demikian. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini saudara merupakan ayat jaminan atau penghiburan bagi orang percaya ketika mengalami segala persoalan hidup atau masalah-masalah hidup, penderitaan, persoalan-persoalan hidup. Dan ayat ini berkata bahwa semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Allah turut bekerja di dalamnya. Dan ini penghiburan bagi orang percaya. Ayat ini saudara, janji ini atau jaminan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami jaminan firman Tuhan ini, bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya ada rencana Tuhan yang baik, ada rencana Tuhan yang indah, bukan rencana kecelakaan, bukan rencana yang menghancurkan, tetapi rencana Tuhan yang indah, rencana yang mulia, yang membawa kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berarti saudara, pernyataan daripada pendeta Brian ini sangat bertentangan dengan ajaran kitab suci. Jadi sekali lagi, orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, bahkan perlindungan, pembelaan daripada Tuhan saudara, rancangan-rancangan Tuhan yang indah, yang luar biasa itu hanya berlaku bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bagi orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Ayat ini atau jaminan ini tidak berlaku bagi orang-orang di luar daripada Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sampai pada kesimpulan saya mau memberikan kesimpulan terkait daripada seluruh yang saya sampaikan, yang merupakan tanggapan saya kepada video daripada pendeta Brian Siawarta ini. Kesimpulan saya yang pertama saudara, bahwa semua pernyataan daripada pendeta Brian ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dan ini tidak alkitabiah, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Yang kedua, pendeta Brian ini tidak memahami ajaran kekristenan yang benar. Dia tidak paham tentang ajaran Kristen. Karena itu adalah wajar, karena ketidakpahamannya, sehingga dia mengajarkan, menyampaikan hal-hal yang tidak sebenarnya diajarkan oleh kitab suci atau ajaran kekristenan. Yang ketiga, saran saya buat pendeta Brian Siawarta, sebaiknya Anda perlu belajar ulang. Bila perlu, Anda belajar ulang pelajaran atau materi-materi sekolah minggu. Karena pernyataan-pernyataan Anda ini menyesatkan orang. Apalagi Anda seorang pendeta, Anda sedang menyebarkan racun kepada semua orang.
Anda sedang menyebarkan racun di dalam kekristenan terkait apa yang Anda sampaikan itu. Karena itu saya sarankan, Anda perlu belajar, Anda perlu paham tentang iman kekristenan, lalu Anda bisa menyampaikannya dengan baik. Apalagi Anda seorang pendeta, saya sangat menyayangkan sekali Anda bisa menjadi seorang pendeta, menyampaikan firman Allah, tapi Anda sendiri tidak memahami tentang kebenaran firman Allah. Ini sangat berbahaya. Anda bisa tersesat dan menyesatkan orang lain. Dan saya mau katakan, apa yang Anda sampaikan ini merupakan racun bagi banyak orang, secara khusus bagi orang Kristen. Dan apa yang pendeta Brian sampaikan ini, sekali lagi, tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Karena itu saya pesan melalui video ini, setiap orang Kristen, setiap saudara-saudara yang menyaksikan video ini, saudara jangan percaya kepada penyampaian atau pernyataan-pernyataan daripada pendeta Brian Siawarta ini, karena itu tidak benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.